Britania dengan NPM 1925-10-016 dengan judul hubungan usia ibu, paritas dan konsumsi tablet FE dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Banjar Selatan. Baiklah, untuk mulai seminar proposal ini mari kita membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Di sini telah hadir Dewan Penguji kita, Bapak Dr. Haris Marjan MKas, dan juga nanti akan menyusul Ibu Dr. Deswati MKas. Baik, kita mulai saja. Mahasiswa, Pak Presiden nanti akan presentasikan rancangan penelitiannya selama kurang lebih 15 menit. Nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari Bapak. Pak, ambilkan itu. Mau ambil. Terima kasih Pak untuk atas waktunya. Baiklah, saya akan mempresentasikan hubungan usia ibu, paritas dan konsumsi tablet FE dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Banjar Selatan. Saya Priskali Bertania, NIM 19251016. Latar belakang. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin di bawah 11% pada trimester 1 dan 3 atau kadar hemoglobin kurang dari 10,5 gram persen pada trimester 2, itu menurut Sulung dan kawan-kawan 2022. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020, anemia dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain defisiensi zat besi, defisiensi vitamin B12, defisiensi asam folat, penyakit infeksi, faktor bawaan, dan pendarahan. Itu menurut data WHO tahun 2020. Diketahui kasus anemia pada ibu hamil sebanyak 36,5%, yang mana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kasus anemia pada wanita yang tidak hamil, yakni 29,6% berdasarkan Diskesdes tahun 2018. Persentase ibu hamil di Indonesia yang mengalami anemia adalah 48,9%. Hal ini berarti sekitar 5 dari 10 ibu hamil di Indonesia menderita anemia. Itu menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2020. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020, anemia memiliki berbagai dampak bagi ibu hamil, yakni menurunnya fungsi kekebalan tubuh, meningkatnya risiko terjadinya infeksi, keguguran atau abortus, perdarahan yang dapat menyebabkan kematian ibu, bayi lahir prematur, bayi lahir dengan berat badan rendah, bayi kurang dari 2.500 gram dan pendek kurang dari panjang badan kurang dari 48 cm, serta bila ibu dalam kondisi anemia, berat bayi beresiko lahir mati. Latar belakang, faktor umum merupakan faktor risiko kejadian anemia pada ibu hamil. Umur reproduksi yang sehat dan aman adalah umur 20-35 tahun. Kehamilan di usia kurang dari 20 tahun dan di atas 35 tahun dapat menyebabkan anemia, karena pada kehamilan di usia 20 tahun secara biologis belum optimal, emosionalnya cenderung labil. Paritas juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya anemia, dikarenakan ibu dengan paritas lebih dari 3 kali mempunyai risiko lebih tinggi mengalami anemia dibandingkan ibu dengan paritas kurang dari 3 kali. Akibat dari kehamilan yang berulang menimbulkan kerusakan pada pembuluh darah dan dinding uterus yang bisa mempengaruhi sirkulasi nutrisi janin. Itu menurut Susanto tahun 2018. Faktor lain yang berhubungan dengan kejadian anemia pada ibu hamil adalah kepatuhan konsumsi tablet FE. Ibu hamil dianjurkan untuk mengkonsumsi paling sedikit 90 tablet FE selama kehamilan. Apabila ibu hamil selama masa kehamilan patuh mengkonsumsi tablet FE, maka resiko terkena anemia semakin kecil. Itu menurut Dewi dan Mardiana tahun 2021. Berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS yang dimuat dalam laman Pontianak Post pada 14 Mei 2023. Dikatakan bahwa di Kalimantan Barat presentasi ibu hamil yang mengalami anemia sebanyak 9,2%. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan terhadap 10
ibu hamil dengan kadar Hb kurang dari 11 gram persen diperoleh bahwa 40% ibu beresiko dengan usia kurang 20 tahun dan lebih 35 tahun. 40% ibu dengan paritas lebih dari 1 anak dan 50% ibu tidak patuh dalam mengkonsumsi tablet FE setiap hari dengan alasan lupa. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Hubungan Usia Ibu, Paritas, dan Konsumsi Tablet FE dengan anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Banjar Serasan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan usia ibu, paritas, dan konsumsi tablet FE dengan anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Banjar Serasan. Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui hubungan usia ibu, paritas, dan konsumsi tablet FE dengan anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Banjar Serasan. Tujuan khususnya yang pertama itu mengetahui gambaran usia ibu hamil yang mengalami anemia di wilayah kerja Puskesmas Banjar Serasan. Yang kedua, mengetahui gambaran paritas pada ibu hamil yang mengalami anemia di wilayah kerja Puskesmas Banjar Serasan. Yang ketiga, mengetahui gambaran konsumsi tablet FE pada ibu hamil yang mengalami anemia di wilayah kerja Puskesmas Banjar Serasan. Yang keempat, mengetahui hubungan usia ibu dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Banjar Serasan. Yang kelima, mengetahui hubungan paritas dan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Banjar Serasan. Yang keenam, mengetahui hubungan konsumsi tablet FE dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Banjar Serasan. Manfaat penelitian ini bagi UPT Puskesmas Banjar Serasan. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan keilmuan dan kemampuan meneliti permasalahan yang sesuai dengan disiplin ilmu peneliti, serta dapat menjadi bahan pertimbangan kepada pihak instansi, khususnya mengenai usia ibu, paritas, dan konsumsi tablet FE dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan literatur ilmu kesehatan masyarakat, khususnya bidang kesehatan reproduksi. Bagi ibu hamil, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi ibu hamil tentang hubungan usia ibu dan paritas dengan kejadian anemia dan pentingnya konsumsi tablet FE pada masa kehamilan. Bagi peneliti lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, informasi, dan pertimbangan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kejadian anemia pada ibu hamil. Ini kerangka teorinya. Anemia pada ibu hamil, perilaku konsumsi depresi, ada faktor predisposisi, usia, pendidikan, jarak kehamilan, paritas, konsumsi tablet FE. Ada faktor enabling sama akses informasi, faktor reproduksi, dukungan suami atau tenaga kesehatan. Kerangka konsep variabel bebasnya ada usia, paritas, konsumsi tablet FE. Kalau yang variabel terikat anemia pada ibu hamil. Definisi operasional. Ini yang variabelnya variabel bebas, usia ibu. Nah, definisi operasionalnya, usia ibu saat sedang hamil di mana kehamilan di usia kurang dari 20 tahun dan di atas 35 tahun dapat menyebabkan anemia. Itu cara ukurnya komunikasi langsung, terus alat ukurnya kuesioner, hasil ukurnya nol atau tidak beresiko, usia 20 sampai 35 tahun. Kalau yang satu beresiko, usia kurang dari 20 tahun dan lebih dari 35 tahun. Itu skalanya ordinal. Kemudian yang paritas, definisi operasionalnya jumlah anak yang pernah dilahirkan hidup. Cara ukurnya komunikasi langsung, alat ukurnya kuesioner, hasil ukur yang nol tidak beresiko jika primipara atau jumlah anak satu. Yang satu beresiko jika multipara dan kurang multipara atau jumlah anak lebih dari satu. Itu skalanya ordinal. Yang kemudian yang ketiga, konsumsi tablet FE. Definisi operasionalnya, ketaatan ibu hamil mengkonsumsi tablet FE sesuai anjuran tenaga kesehatan, yakni setiap hari dan selama kehamilan minimal 90 hari. Cara ukurnya komunikasi langsung, alat ukur kuesioner, hasil ukur
itu yang patuh jika mengkonsumsi tablet FE setiap hari sesuai anjuran tenaga kesehatan. Yang satu tidak patuh jika tidak mengkonsumsi tablet FE sesuai anjuran tenaga kesehatan. Itu skalanya ordinal. Yang 4, variabel terikat atau anemia. Anemia adalah kondisi ibu dengan kadar Hb di bawah 11 gram. Sedangkan jika kadar Hb di atas 11 gram, ibu dikatakan tidak anemia. Cara ukurnya pemeriksaan kadar sel darah merah dan Hb. Data sekundernya, yang 0 tidak anemia, yang 1 anemia. Itu skalanya ordinal. Ini metode penelitian, desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan cross-seksional. Data yang diperoleh dari penelitian dengan pendekatan cross-seksional adalah data yang didapat dengan mengamati banyak subjek dalam satu waktu yang sama. Tempat dan waktu penelitian dilakukan di Puskesmas Banjarsarasan, adapun waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan pada Oktober hingga November 2023. Populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil, yakni 185 orang sampel, dan penelitian ini diambil menggunakan rumus Lopin. Ini N sama dengan N 1 tambah N E kuadrat, sehingga diperoleh sebanyak 65 orang. Metode penelitian, teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti atau kuesioner, dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari puskesmas. Teknik analisis data dalam penelitian ini yakni analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik, dan analisis bivariat bertujuan untuk mencari hubungan antar variabel. Instrumen penelitian ini berupa kuesioner yang akan diisi oleh masing-masing responden. Oke, silakan dulu kalau sudah selesai. Sudah disampaikan oleh, nanti mohon diperbaiki pada saat ini ya, nanti yang ada tentang pembentukan ngopi ya dari proposal, nanti dikasih poin-poin pentingnya dalamnya juga poin-poin yang diperbaiki pada saat simulasi. Dari kesempatan pertama saya silakan Pak Farjan untuk memberikan saran masukan dan pertanyaan. Oke, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Tentunya beberapa masukan supaya lebih proposalnya lebih menggigit artinya ya. Dan nanti cuma saja membuat makalahnya. Baiklah, pertama biodata. Saya tidak tahu kamu itu peminatan apa. S1 Kesmas, tapi peminatannya saya tidak tahu. Coba kamu baca di biodata. Ya, di biodata itu tidak jelas tuh ya. Coba kamu baca peminatan kesehatan reproduksi, prodi kesehatan masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah. Berarti kamu peminatan reproduksi ya? Nah, harusnya apa dulu? S1 prodi kesehatan masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, peminatan kesehatan reproduksi. Ya. Jadi bisa fakultas prodinya dulu baru peminatannya. Oke. Sudah ya.
Oke ya, kita lanjutkan ya. Kalau melihat tulisan yang halaman 4, jadi berapa bingung, coba kamu bisa jelaskan hasil studi pendahuluannya gimana saya kira? Yang mau baca supaya orang yang mengerti. Hasil studi pendahuluan. Ya, baca. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan terhadap 10 ibu hamil dengan kadar HB Dari mana nih? mau nonton. Dokumen kita. Dokumen. Oh iya. Maaf ya, Pak. Ya. Dokumen bukan kan? Bukan, Bu. Yuk, baca. Jadi supaya orang ngerti gitu. Hasil studi pendahuluan yang dilakukan terhadap 10 ibu hamil dengan kadar HB kurang dari 11 gram persen diperoleh bahwa 40% ibu berisiko dengan usia kurang dari 20 tahun. Kan kamu jadi nyambungnya tuh udah bener. Jadi karena ibu hamil dengan kadar HB kurang dari 11% sebanyak ya, ada titik, ada koma. Kalau ini kan nyambung kan kamu bingung. Kemudian yang berusia 20 tahun sampai dengan 40%, apanya tuh? Aneminya atau apanya? Tadi sudah disebutkan di bawahnya sebanyak 40%. Oke, berarti 4 orang. Jadi kalimatnya itu tidak nyambung-nyambung, itu membingungkan. Sedangkan ibu berisiko dengan usia kurang 20 tahun dan di atas 30 tahun sebanyak 40%. Berarti 4 orang juga, ya. Nah, kemudian, itu yang kalimatnya dengan paritas lebih besar dari 1 anak. Berapa kira-kira ya? 50 dan 50 tidak patuh. Loh, yang kan bingung ya, apa betulkan nih supaya mudah dibaca, kalau enggak ya. Ya. Kemudian tidak dalam patuh dalam 50% ibu tidak patuh tablet estafet dengan alasan lupa. Mana yang dibawa lebih besar anak? Jadi ini rancu ya, mana yang di atas ya 30 tahun, 35 tahun, mana yang paritas di atas ya, itu gabung akhirnya pusing sendiri gitu ya. Oke ya, nanti kalimatnya dibetulkan dulu ya. Ya, nanti anak yang kamu atau di atas 1. Kalau paritas di atas 1, berapa sih yang yang menurut yang berisiko? Paritas mungkin di atas 2 atau di atas 3 ya. Kalau 1 di atas 1, anak yang 2, 3 tidak berisiko itu untuk paritas. Tapi untuk berisiko anak-anak ini biasanya di atas berapa? Ada 3 kan ada rujukannya ya.
Lalu langsung dengan hubungan ibu dan ya nanti ini soal redaksi kamu harus betulkan redaksinya supaya mudah dibaca orang ngertinya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini kita lihat. Saya lihat kamu tuh miskin dari pinjauan pustakanya. Miskin apa? Miskin hanya beberapa. Artinya ini mungkin ya karena apa? Karena mau ngejar yang miskin ini artinya gini. Aneminya cuma berapa terus dan lain sebagainya. Kan banyak sebenarnya tuh. Kalau penelitian anemi ini ya. Misalnya anemi kehamilan bla hasil penelitian siapa ini sangat miskin sekali ya, sangat miskin artinya ya, miskin dalam tinjauan pustaka ya. Begitu juga misalnya ya umur paritas ini umur berapa yang berisiko harus dijaga. Bukan hanya 20-35 tahun, tapi 25-30 tahun, jika hamil dan lain sebagainya. Ya, itu harus ada, jangan. Ya, padahal kamu kan membahas umur, ya banyak sebenarnya daftar pusaka yang bisa masuk nih ya. Kemudian energi kronis kek itu bisa diuraikan antara apa yang kurang, nah ya. Paritas ya. Nah, itu yang mau dibahas, mau diteliti, ini paritas, bukan hanya jumlah angka di atas 1, tapi jelaskan di sini bahwa misalnya di atas berisiko karena saya ingin melahirkan dan lain sebagainya, anaknya. Yang variabel bebas yang akan kamu ya gali itu harusnya daftar pustakanya banyak ya. Kalau yang tidak digali ya itu maklum saya sedikit aja pun tidak apa-apa, tapi yang harus digali itu macam paritas tadi ya, anemi atau minimal anemi, tentu dikaitkan dengan sulfapirosusnya tadi. Ini benar ada nih kelihatannya. Ada nggak? Iya ya. Kan itu udah jadi masalah. Ini kembali lagi muncul di sini paritas lagi ya. Harusnya cukup 1 paritas dijadikan 1 ya. Yang di sana jangan ada sepotong di sana, sepotong di sini. Ya. Konsumsi yang ada dari request ya, kira-kira yang terus kalau dia 4-5 kali targetnya dimakan berapa, selain juga ya target ini tentunya ya. Nah kan begini biasanya tuh dikasih makan itu setiap kunjungan itu sebenarnya ya 3 kali kunjungan, trimester 1 90, trimester kedua 90, trimester ketiga 90. Nah, tapi tidak tahu program apa. Nah ini konsep singkatnya ya, terlalu singkat ya. Padahal yang ini yang akan kamu bahas. Misalnya kalau makannya dia hanya separuh, itu ada dari ya. Ya, ditambah daftar pustakanya ya. Iya Pak. Nah, kita lihat kerangka teori. Itu yang di bawah tadi kok konsumsi target P rutin setiap hari minimal 90 target selama. Padahal dia faktor predisposisi. Tentunya kalau konsumsi itu udah perilaku, jadi letaknya di atas. Perilaku itu konsumsi zat besi, ya.
di sini bisa saja keterangan setiap hari kan, ya. Terus 90 tablet kah, ya di atasnya baru. Nah, apakah dia dikonsumsi ini atau tidak baru sudah terjadi anemia. Jadi yang di bawah itu, di bawah faktor predisposing itu harusnya ke atas perilaku ibu, ya. Nggak ada, jadi hapus saja tuh, ya. Karena itu sudah bentuk perilaku, ya. Dan bentuk perilaku ya jadi ke atas. Perilaku ibu mengkonsumsi zat besi, ya, rutin atau tidak, ya. Nah, itu baru benar. Baru kalau tidak rutin, bisa terjadi anemia, ya. Kalau rutin berarti, ya. Kemudian paritas, Bapak tanya, berapa sih yang dapat berisiko ibu anemia? Ayo. Yang melahirkan lebih dari 2 kali, Pak. Nah, ini kamu lebih dari 1 kali. Ya kan? Nah, kamu cocokkan sesuaikan nanti, ya. Lebih dari 2 kali. Kedua, konsumsi tablet EPTE. Nah, ini komunikasi langsung, kuesioner, kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya kamu benar-benar dia konsumsi tabletnya itu berapa tablet dan lain sebagainya. Apa yang kamu berikan? Nanti kamu pasti ke ibu hamilnya, kan? Ke ibu yang, ya kan? Betul kan? Respondennya. Ya. Kalau kamu pesannya dibohongin dia nanti. Ya. Ibu makan tabletnya habis, tapi begitu diperiksa AB-nya kok masih rendah gitu. Ya, nanti ini pertanyaan observasi. Jadi udah dimakan berapa banyak? Mana sisanya? Ya, sisa udah semua. Biasanya orang kampung atau orang anu dimakan 5, sisanya taruh di atas kepala, di atas pak. Nah ini Bu, belum dimakan. Ya, sekalian Observasi. Nanti ya, untuk melihat betul tidak obat dimakan. Baru nanti patuh berapa yang dimakan, ya, berapa yang tidak dimakan. Jadi ada perhitungannya itu sebenarnya di teorinya. Kalau dia makan sampai berapa. Kemudian anemia ini diperiksa HB-nya atau enggak? Periksa, Pak. Ya, di situ ini sudah tersebutkan. Harus periksa HB. Di sini muncul anemia, misalnya HB di bawah berapa, ya. Kemudian tidak anemia di atas berapa, ya. Ini adalah nilai absolut habis pemeriksaan, ya. Tidak anemia misalnya. Kalau anu 12 sampai 14 gram persen, ya. Anemia kurang tadi dari 11 gram persen misalnya, ya. Atau kurang dari 12 gram persen, ya. Sampai berapa gitu, ya. Jadi nilai absolut kalau kamu periksa HB-nya, tidak bisa bilang tidak anemia, ya. Karena di gambaran penjabaran ini homoglobin di bawah 11 sama 6. Tapi di sini harus munculkan, ya. Ya, pemeriksaan. Jadi pemeriksaan kadar HB. Alatnya apa? Sahli atau apa? Iya, Pak. Apa tuh untuk periksanya? HB kamu pakai apa? Yang ada sekarang boleh pakai sedikit ini. Pakai yang cepat. Nah, ya, alatnya apa? Ya.
jangan sekunder. Ya, apa? Oke. Kemudian kita lihat populasi keseluruhan dari Amerika. Ada pun poinnya ibu hamil di WFO 185, berarti Juni sampai Agustus ya. Perkiraan 185 ya. Iya Pak, sampelnya. Kemudian perhitungannya kok 65, gimana nih kira-kira? Itu pakai rumus swapping Pak. Iya, harus dimunculkan misalnya. Ya, tapi kalau di perinan enggak ada Pak kemarin. hah? Di perinan enggak ada rumusnya. Mungkin beda Word kayaknya pas nge-print itu enggak ada. Ada. Biasanya kalau pakai kayak gitu jangan pakai ketikan biasa. Itu biasanya harusnya pakai yang namanya equation chart. Kamu kalau misalnya hilang itu bisa jadi punyamu nggak terkonfirmnya di tempat lain. Cuma kita harusnya udah diantisipasi sama kita. Iya Bu, kemarin soalnya ada di situ pas di print enggak ada. Kayaknya beda rumusnya. Ya, ini kan kamu udah 2 bulan ya hubungan usia ibu, apakah diyakinkan ini belum melahirkan? Ini yang jadi masalah nanti pas penelitian kamu. Ini yang ya. Jadi sebaiknya kamu data yang terbaru yang mereka belum melahirkan. Kan kamu bilang ibu hamil. Kalau udah melahirkan kamu periksa lagi kan bukan ibu hamil lagi. Ayo. Iya Pak. Betul kan? Nanti kamu misalnya bulan sekarang udah atau udah melahirkan masih kamu periksa kan salah. Jadi ambil data yang mungkin dari yang bulan Agustus, Juni itu udah diganti dengan bulan ya. Oke. Ya, supaya data itu betul ya, biodata dari Puskesmas betul-betul hamil, bukan nanti kamu datang ke rumahnya sudah melahirkan. Rencana mau di Puskesmas atau di mana? Dari rumah ke rumah Pak. Hah? Periksaannya. Pengambilan datanya bukan rumah kan? Iya Bu. Nah, Dari ini itu kamu dari- lebih sulit lagi nantinya. Saya tidak tapi bagaimana kalau dari rumah ke rumah, terus harus tahu RT RW-nya itu masalahnya. Nah, pada kamu kesulitan, kalau ada RT RW-nya gampang. Jadi RT ini jumlahnya 5, ambil 3, gitu kan? Dusun ini, nah kalau mau di puskesmas saja, kamu tunggu di puskesmas berarti, ya. Nah, apakah frekuensi di puskesmasnya itu seminggu berapa kali? Buka kajiannya kesehatan ibu dan anak untuk bisa ibu hamil, ya. Nah, kamu lihat dulu. Kalau tiap hari no problem lah, jadi pasti ada, ya. Tapi kalau udah seminggu sekali atau seminggu 2 kali, nah lihat dulu kunjungannya. Nah, setiap kali buka KIA ada enggak 10, ada enggak 5 atau 8, ada yang salah sebenarnya. Nah, sesuai dengan tema kamu. Tapi kamu kalau ke lapangan, yang nggak apa-apa lah kan, tapi harus punya gambaran. Jadi RT 5 berapa, di RT 6 berapa, nah RT 7 berapa gitu. Kalau nggak punya gambaran kan bingung. Nah itu, ini kalau mengambil gambar itu gampang-gampang susah. Tapi kalau yang berkunjung, kamu nanti tinggal hari ini dapat 5, hari anu besok dapat 6, hari lusa dapat 10 kan. Akhirnya yang ya tergantung dari kamu perhitungan bisa saja di apa namanya estimasi setiap bulan berapa, jadi itu kira-kira ya. Tapi pengambilannya itu yang perlu dipikirkan supaya
Ya kamu tidak ada masalah ya. Kan kamu tinggal lihat aja Pak. Jadi Habib, kamu tinggal Bu bidannya periksa Habibnya. Tinggal pindahkan ke tempat kamu. Kalau udah periksa kami yang periksa. Iya Pak. Kehamilannya usia berapa? Sudah tahu dari bukunya. Nah, tapi tergantung kamu lah yang mana yang paling mudah untuk kamu mengambil sampelnya ya. Kamu jajak itu kalau 1 hari 45 boleh. Nanti kalau 1 minggu ya berarti kamu dapat kali 5 lah. Atau 4 misalnya. Dalam 2 minggu kamu selesai. Tergantung kunjungannya ya. Itu ya yang bisa dilakukan oleh Anda. Tapi kalau kamu LTKT tadi saya bilang kesulitan kamu nanti di lapangannya. Kalau alamannya tidak lengkap, betul nggak? Kampung Banjar Sarasan kan, kamu hafal? Iya Pak. Hafal nggak? Nggak hafal sih, cuma ada dikasih nomor HP sama ibunya kemarin. Betul, karena itu lebih salah satu lebih bagus. Tapi kamu telepon, ibu udah melahirkan belum? Kan tapi pemeriksaan HB-nya kan harus kamu ke sana. Gak bisa, Bu HB-nya berapa? Ah udah, main tebak aja katanya. Ya, pasti kamu harus ke sana. Ketemu tadi, pertama handphone concernnya mau nggak jadi yang datanya mungkin. Kedua pemeriksaan HB-nya. Ayo, HB-nya kan kamu harus langsung. Nggak boleh, Bu HB-nya berapa? Ah udah itu nanti kacau. Ya. Nah itu dalam pengambilan sampel dalam populasi itu harus makanya saya bilang Puskesmas Banjaran 100 tahun Juni sampai Agustus ya, Juni, Juli, Agustus. Nah 185. Nah harusnya terinci Juni misalnya 30, Juli misalnya 100, Agustus misalnya 25, jadi jumlahnya 185. Kalau ini kan susah nanti kalau tidak tahu. Oke ya, sampel nanti dihitung tadi udah dapat 65. Kalau kamu mengambil 3 bulan, berarti setiap bulan tuh berbeda. Ya, tidak bisa nanti sesuai dengan jumlah. Sama sampelnya setiap bulan. Misalnya setiap bulan ada 5 sebulan Juni 50, maka dihitung dia dapat misalnya 30. Ada 50. Kan bulan Juli pasiennya lebih rendah, datang 20. Berarti dia dapat ya. Nanti bulan Agustus 100, berarti dia lebih banyak. Ya. Nah, baru N-nya adalah 65 dari 3 bulan tersebut tergambar ya masing-masing ada sehingga N-nya tetap 65 ya walaupun bagaimana itu cara mengambil. Nah, nanti kamu dari 50 kamu ambil 30, nah itu lebih sulit lagi jadinya, lebih sulit lagi. Ambil yang mana nanti akhirnya walaupun bisa saja 35 sudah ya berdasarkan itu kamu ambil aja di puskesmas pokoknya jumlahnya sekian, tapi itu bukan nanti bukan random namanya ya, sudah aksiden atau yang datang sebetulnya nah bisa dibilang random
Ya. Kemudian kok dadanya ada sudah ada enggak? Kuesionernya. Ada Pak di belakang. Nah, ini kan, ini harus tanda tangan di dalam komputer. Saya rasa pendapatan itu dilepaskan saja. Yang menulis berapa ya, nanti baru dibagi atas UMR, bawah UMR ya. Pendapatannya jadi bisa usia kehamilan sekarang ya, berapa minggu itu berdasarkan dari catatan bidannya ya. Ambil anak berapa ya, itu mungkin dari buku kajiannya ya, silakan dari buku kajiannya itu bisa tergambar ya anak berapa. Kemudian ini hasil pemeriksaan kadar, kamu kan ukur katanya ya, kadar HB-nya berapa gram persen. Nanti bisa disebutkan anemia atau tidak anemia. Jumlah anak mengacu batas anemia ya. Persalinan terakhir pada tahun berapa itu jelas ya. Apakah dengan umur sekarang itu 1 tahun ya, 1 tahun. Kemudian pertanyaan konsumsi tablet zat besi. Nah, tentunya ini kan berbeda nih. Kalau yang trimester pertama mungkin dikasih 90 untuk 3 bulan ya. Nah, kalau semester kedua berarti lebih dari 90. Ya. Apakah selama kehamilan diberi cukup dengan 90? Nah, ya. Tergantung nanti yang dia maksudnya tergantung bukan kehamilan loh. Trimester berapa dia yang datang ke bidannya. Mungkin kedua kali kali 90. Tapi kamu yang cari yang mana nih? Trimester pertama, kedua, ketiga atau selama hamil? Trimester 2-3 Pak. Trimester 2-3. Nah, kalau 2-3 berarti lebih dari 90 tablet. Ya. Nah, itu harus ditanya. Sudah berapa kali mendapat tablet zat besi? Kalau dia trimester kedua, biasanya sudah 2 kali 90. Ya. Terus berapa yang dikonsumsi? Artinya, nah ini harus beli 5 tablet, 10 tablet, misalnya. Atau tidak sama sekali, pulang disimpannya. Nah ini yang perlu karena kamu mau tahu konsumsi zat besi yang berpengaruh terhadap kadar HB ya. Kemudian apa alasan tidak mengkonsumsi? Oke. Mungkin jawabannya bla bla. Nah, tentunya ini kalau tidak dimakan apa sebabnya? Lihat simpannya di mana. Oh ini masih banyak. Oh itu panas saya makan. Tapi kan ada gini, ini kalau memang dari puskesmas zat besi itu memang biasanya sulfavelosus atau tapi kan mungkin aja dia konsultasi dengan bidan dikasihnya pika nakal. Tentu pika nakal juga ada zat besinya itu ya. Nah, ada zat besinya pika
harus ditanyakan mengapa dia makan. Mungkin dia makan tapi ya zat besi itu lain atau tablet lain. Nah, itu juga berpengaruh terhadap habit ya. Dia tidak makan zat besi itu sulfaperosis, tapi dia makan vitamin namanya yang biasa untuk ibu hamil, vitanatal apa itu sudah terkandung zat besinya ada ya. Nah, itu harus tanyakan ke Mendak. Dan itu saya rasa cukup mulai ini ya kalau pertanyaan dari awal. Baik, terima kasih atas saran masukan dan pertanyaannya. Ini sedikit review apa yang sudah disampaikan oleh Pak Marjan, mulai dari biodata ya, diperbaiki, ditambahkan dengan peminatan, kemudian manfaat dari pendahuluan, navigator juga diperbaiki, sehingga baca itu nggak bingung, kamu sendiri nggak bingung dengan sebenarnya terkait dengan isi survei pendahuluan apa gitu. Kemudian di Dewan Pustakaan perlu ditambah, terutama terkait dengan variabel yang dimiliki itu diperkuat dengan artikel karena biasanya dengan Dewan Pustaka ini kan mau yang diteliti atau tidak diteliti itu harus memaparkan di dalam Dewan Pustaka. Selain itu juga ini terkait dengan Dewan Pustakanya itu tadi jangan sampai terbalik-balik. Kemudian data referensinya otomatis ditambah karena tadi kan ada diperkuat dengan jurnal, maksudnya itu juga harus ditampilkan di daftar pustaka. Gitu. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwa pemeriksaan kadar HB itu menggunakan data primer ya, berarti kita yang mengambil kadar HB dari ibu hamilnya, tapi perlu dipertimbangkan populasinya itu adalah populasi yang baru. Maksudnya khawatir populasi yang sudah disampaikan di dalam proposal ini ternyata ada yang sudah melahirkan, sehingga kan bukan menjadi calon responden dirimu. Kemudian tadi pengambilan data dilakukan, rencananya dilakukan door to door ya. Kalau door to door ataupun misalnya pengambilan datanya di puskesmas tentu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tadi disarankan itu adalah kalau misalnya kamu itu door to door, maka kamu harus punya rangka sampelnya dulu. Dalam artian misalnya di Banjar Serasan ini berapa RW atau RT? Belum didata ya. Artinya maksud Bapak itu masing-masing RT pasti misalnya ada ibu hamilnya, itu kita data dulu sehingga nanti akan memperoleh proporsinya masing-masing. Kemudian juga terkait dengan karena kalaupun misalnya kita ngambil di ini, ngambil di mana? Ngambil di puskesmas itu juga nanti kan terkait dengan satu kenyamanan juga ya. Kalau misalnya itu dari itu otomatis kan juga berarti kan bukan lagi ke arah misalnya proporsional, tapi mungkin lebih ke arah ini ya, insidental sampling capaian data memenuhi kriteria itu bisa menjadi sampel penelitian itu, jadi perlu dipertimbangkan. Nah tadi berkaitan dengan pengambilan data juga jangan lupa nanti ini dalam pemeriksaannya kan tadi ditanyakan metodenya ya, metode apa yang kita gunakan. Misalnya kalau misalnya menggunakan yang biasanya itu kan harusnya di lab ya maksudnya, tetapi kan ini sepertinya menggunakan easy touch ya, easy touch pemeriksaan kadar HB-nya. Jadi itu juga perlu diperhatikan terutama untuk mengisi readernya ya. Nah, selanjutnya saya silakan Bu Linda memberikan saran dan pertanyaan. Ya baik, terima kasih banyak Bu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Buat kita berbicara. Saya mohon maaf telat ya karena belum memberikan materi di aula. Oke, sebelumnya selamat ya Bu Rizka ya yang sudah sampai dalam tahap ujian proposal. Tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Marjan ya terkait tentang usulan proposal yang dilakukan. Ini saya melihat slide
tidak ada masalah bahwa tidak ada penelitian. Nah pertanyaan saya, sebetulnya ada masalah apa sih yang melatar belakangi dari Friska ya untuk mengambil tentang anemia pada ibu hamil? Masalahnya apa sih itu? Ada nggak masalahnya? Saya melihat data riset-riset dari ini ya, tapi data yang dari puskesmas sendiri itu nggak ada loh. Kenapa kok ngambilnya di puskesmas Banjar Serasan? Kenapa? Kenapa bukan di puskesmas yang lain? Nggak ada tuh di pendahuluannya nih di latar belakangnya. Ini juga benar survei Supas. Kalau survei Supas itu jangan pakai Kemenakpos. Ini berita paling akhir nih ketika kita nggak bisa dapatkan datanya. Ya kan? Kemenakpos bisa jadi salah ini, salah redaksi mungkin aja ya. Coba cari data hasil Supasan. Pertanyaan saya kenapa kok ada masalah apa anemia ibu hamil ya usia kandungan anemia di wilayah kerja puskesmas Banjar Serasan? Ada nggak masalahnya? Atau bisa cerita nggak kenapa kok milihnya di Banjar Serasan, kenapa? Karena yang saya pilih adalah penyakit terbanyak pada ibu hamil, Bu, adalah anemia. Apa? Karena di lokasi penelitian yang saya pilih, penyakit terbanyak pada ibu hamil adalah anemia. Mana datanya? Munculkan data. Programnya data. Harus datanya ada kan terkait tentang anemia ibu hamil kan? Data di masing-masing ini di Kota Pontianak gitu ya, di UPT. Dia paling banyak kepanjang. Gimana? Kok ada kan? Terus saya kok kalau seketika ada kenapa itu tidak dituliskan, ya kan? Atau punya dasar data yang memang sama angka yang tinggi, gitu kan? Nah, mama udah sore nih. Ada datanya. Oh, dari ini, dari tiga. Emang kerja di sana? Enggak, Bu. Nah, terus tinggal di Landa, Tinggal di Pontianak. Pontianak. Udah kerja? Udah merantau. Udah gede. Nah, iya, dia tuh kenapa ini? Udah lo ambilnya gitu kan? Kenapa misalkan di puskesmas Keremulia? Atau puskesmas apa gitu kan? Ini karena nggak ada nih. Oke, kalau terkait dengan masalah anemia ada datanya di Indonesia ya. Indonesia ada dampaknya anemia, ada juga menunjukkan bahwa ini betul-betul masalah yang memang berdampak pada kesehatan sehingga perlu kita tangani gitu kan. Solusinya gimana nih? Gimana nih? Nggak ada nih datanya. Di Kalbar sendiri pun hanya data dari ya bisa dilihat. Sejauh nggak? Nggak ada dasarnya. Nggak tahu. Oh, nanti itu ditambahkan ya di latar belakang harus ada itu kenapa kok di puskesmas Banjar Serasan bukan di yang lain data tentang anemia ibu hamil di sana seperti apa? Ya, prevalensi ibu hamil di Banjar Serasan dibandingkan dengan yang lain seperti apa?
angkanya, gitu kan? Nah, kemudian studi pendahuluan saya tanya, studi pendahuluan ini pada siapa? Ini kerja sendiri atau dikerjain orang nih? Sendiri Bu. Nah, saya tanya studi, jangan usah baca, ini kan simpel aja pertanyaan saya. Studi pendahuluan ini dilakukan pada siapa? Kalau sendiri tahu dong. Saya tanya studi pendahuluan dilakukan pada siapa? Siapa? Kemarin studi pendahuluan dilaksanakan kepada siapa? Pada ibu hamil Bu. Nah, ibu hamil Di mana? Di puskesmas. Puskesmas mana? Puskesmas Banjar Selatan. oh, ya gitu aja aku bilang bingung tuh ya. Oh, ibu hamil di pusat Banjar Selatan, gitu kan? Karena di sini kan nggak ada datanya tiba-tiba ambil data dari Riskesdas bahwa anemia Indonesia, kemudian data kalbar 4 dari Supas, gitu kan? Tiba seperti pada ibu hamil di mana? Tiba-tiba aku uji Banjar Selatan ya. Nah, dari yang disurvei 40% ibu berisiko karena usianya tidak masuk dari usia sehat gitu ya. Nah, pertanyaan saya, paritas lebih dari 1 itu berisiko. Kalau dia punya anak 2 berisiko. Enggak Bu, yang berisiko lebih dari 2. Nah, ya ini kan kalau lebih dari 1 dikatakan, ya kan? Nah, 50% ibu tidak patuh mengusir setiap hari dengan alasan lupa. Ya, ini yang di latar belakang ya. Saya tolong diperkuat bagi tadi untuk menunjukkan masalah memang di wilayah puskesmas tersebut itu bermasalah terkait dengan anemia ibu hamil, tapi kan angka anemia ibu hamil. Nah, kemudian faktor apa saja yang berhubungan dengan anemia pada ibu hamil? Itu memang saya lihat sudah ada beberapa mencantumkan umur bla bla bla. Tambahkan dengan riset ya. Justifikasi ilmiah dari riset sebelumnya. Berapa banyak sih itulah penelitian menyatakan bahwa usia itu berhubungan signifikan, bahwa usia yang berisiko itu lebih banyak yang menderita anemia dibandingkan yang tidak. Kemudian juga dengan variabel lainnya ya, paritas, kemudian konsultan dari FE, itu saja ya. Kamu penelitian cuma 3 ini. Kenapa 3 faktor ini yang diteliti saya? Dari sekian banyak faktor. Kan anemia dengannya usia faktor sudah langsung ya kan? Banyak. Iya banyak. Kenapa pilih 3? Tidak tahu. Jadi yang muda. Hah? Ya kan banyak item nih yang ini kan, ya. Oke, saya kasih masukan aja menjawab ini. Udah kerangka teori di sini. Kalau perhatikan, hati-hati membuat tanda panah dulu. Kayaknya kurang enak melihat ini ya. Mau ditulis ke dalam sini, oke, gitu kan? Nah, tetapi kalau kita lihat di sini, kalau dari kerangka teori ini kan, berapa ibu kondisi zat besi ke anemia? Ini ke variabel terikatnya apa? Variabel terikatnya apa? Variabel terikat. Nah, bingung dengan variabel terikatnya. Jadi ini dua adalah teori tentang perilaku. Nah, sehingga ketika kita memasukkan, memodifikasi teori Green itu cukup sampai ke perilaku doang. Terus aspeknya lain seperti apa itu kan? Green kan menyatakan dia tentang pembahasan perilaku. Perilaku seorang itu dipengaruhi oleh 3 faktor, gitu kan? Harusnya tidak cukup ketika kita hanya menggunakan teori Green, ya kan? Nah, nanti faktor predisposisi, reversi ini ada tanda panah-panah yang ini kalau nanti dibetulkan. Oke ya, perilaku ibu konsumsi zat besi gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di dalam konsep ternyata kalau kita menggunakan teori Green, konsumsi tablet FE, perilaku konsumsi itu di tengah-tengah, ya kan, menjadi variabel antara. Tapi ternyata dalam penelitian ini tidak melihat dia sebagai variabel antara. Nah, makanya tadi benang merah antara teori dengan antara konsep itu perlu diperhatikan. Nah, paritas juga di DO ini juga lebih dari 1, jumlah anaknya lebih dari 1, berisiko multipara, gradasi multipara itu lebih dari 1 kan? Ini minat apa sih kasar kan? Nah, lebih dari 1 kan? Definisinya di punya usaha ada nggak? Ada.
jika konsumsi obat FE sesuai hari sesuai anjuran tersebut, gimana cara mengukurnya? Selama minimal 90 hari ini selama dia hamil kan? Atau bagaimana? Setiap hari dan selama minimal 90 hari. Selama ibu hamil. Sama ibu hamil 90 hari. Nah itu juga korelasi dengan populasi dan sampel. Nanti populasinya siapa? Ibu hamil yang usia kehamilan ini berapa? Bebas. Nanti biasa gede itu, nanti hamil yang pertama kan dia belum bisa dia tepat atau enggak kan? Betul kan? Nah itu perlu dipikirkan ya. Kemudian ini populasinya, memang ini populasi tadi yang Pak Raja sampaikan, kalau bisa yang terupdate, karena dia sudah melahirkan di bulan November ini kan, mungkin Desember baru mulai, November lagi penelitian. Nah ini trimester berapa? Trimester 1 juga dihitung. Ditunggu. Nah, dihitung. Pokoknya ini mau trimester berapapun. Untuk menunjukkan dia patuh dengan tidak patuh bagaimana? Apakah dari jumlah tablet besi yang diminum atau apanya? Oh, trimester 2 sama 3, Bu. Itu bisa saya baca di gimana untuk trimester 2 dan 3? Nggak ada kan? Harusnya dijelaskan ini ibu hamil. Kemudian kita inklusikan lagi ya kan? Misalkan kita samakan aja karena nanti biasa besar itu ya. Tapi kalau masih kehamilan awal kan, bilangnya patuh tidak patuh seperti apa? Sampelnya juga ada rumus sampel tiba-tiba muncul 65. Teknik samplingnya apa? Gimana? Tahu teknik sampling? Pakai apa? Kalau nggak tahu? Nggak muncul Bu di situ pas di print, tapi di itu ada. Nanti teknik samplingnya pakai apa? Memilih misalkan pakai ini benar 65 di antara 105. Itu pakai rumus Lopin. Oh bukan, memilihnya. Memilih respondennya ibu hamil tadi. Kan ada 185 nih, misalkan ya. Ambil 63, cara ngambil 65. Cara ngambil 65 itu gimana caranya? Kita menggunakan teknik sampling. Apakah random, acak, atau pakai purposif, ada kriteria yang kita gunakan sesuai dengan tujuan penelitian kita, atau pakai apa? Aksidental, atau ibu hamil aja yang datang berkunjung di puskesmas, seketemunya, atau apa? Nah belum dipikirkan, ini gimana mau lulus hari ini? Nah sampai teknik sampling itu bingung juga mau ngambil datanya seperti apa, ya? Jadi tolong dipastikan. Saya mau nanya, patuh tidak patuh caranya bagaimana? Pengetahuan orang itu patuh tidak patuh konsumsi tablet FE? Kalau patuh itu misalnya kayak ibu rutin minum tablet FE ya Bu. Definisi rutin. Misalnya dikasih sebulan itu berapa gitu. Sudah berapa gitu itu gimana? Rutin oh saya kan nggak bisa juga dia setiap hari minum 1 kan? Nah hari ini saya lupa besok saya minum tapi langsung 2 kan juga nggak gitu kan intinya. Coba definisikan lagi ketika patuh itu seperti apa? Apakah dia setiap hari konsumsi? Itu kan konsumsi selama kehamilan kan? Nah kalau misalnya dia lupa 1 hari atau rasa lupa atau malas atau enak gitu kan? Itu dikatakan patuh atau tidak? Gimana tuh? Perlu dipikirkan itu, orang peneliti itu bingung juga. Ya bisa ya? Ya bu nggak ada paham gini gimana lah mau penelitiannya? Paling apa yang ditulis kalau yang dikerjakan sendiri bisa paham. Tadi data pusaka sudah disampaikan ya. Ini pakai apa? Mendeley atau pakai Mendeley atau pakai reference manager? Mendeley Bu. Mendeley. Sudah ya berarti memastikan semuanya masuk ya. Kemudian, pertanyaan saya tanya nih, berapa jumlah tablet FE yang Anda konsumsi sampai saat ini? Tentunya beda-beda dong, tergantung dia kehamilan berapa ya. Susah. Definisinya gimana? Dari pertanyaan ini cara mendefinisikan patuh tidak patuh itu gimana tadi? Mengkategorikan patuh tidak patuh. Susah kan? Tidak bisa mengukur ini karena beda-beda lagi yang ini. Nah itu yang perlu urus juga nih ketika peneliti tidak tahu apa yang mau dia teliti, kemudian cara mengumpulkan datanya gimana, belum nanti cara ngolahnya, gitu kan? Gitu ya nanti kalau saat ini, Friska paham nggak sih untuk bivariat? Iya Bu.
Paham nggak? Hah? Paham nggak? Ibu Arya? Enggak? Hah? Uji statistik juga tidak paham? Hah? Paham. Paham? Ujinya apa namanya? Uji square. Kenapa pakai G-square? Hah? Langkah-langkah G-square seperti apa? Paham nggak? Hah? Mau paham? Mau paham yang sampai ini ya? Jadi memang ada cukup ini banyak ya. Karena kalau ketika asal-asal minta ini dikumpulkan gini, nggak bisa jawab penelitian. Ketika nggak bisa menjawab penelitian, gagal lah penelitianmu. Jujur aja kan kita penelitian itu menjawab tujuan ya. Ketika tujuan tidak terjawab, misalkan tadi berat konsumsi atau kepatuhan kabel FE itu tidak bisa terjawab dan yang dikumpulkan kan gagal. Ya kan ini nanti cek langsung. Atau pakai data sudah Langsung Bu. langsung. Berarti ibu hamil itu kita langsung cek gitu. Ya, perlu tahu juga proporsi ibu hamil atau prevalensi ibu hamil yang anemia di sana berapa persen kan? Sehingga nanti gini. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga nanti ke depannya bisa lebih dipahami saya ya. Ya teman-teman kepada beliau. Oke, terima kasih Ibu Linda atas masukan dan pertanyaannya. Yang pertama memang ini ya, yang presentasi ya PPT-nya harus diperbaiki. Itu juga yang tadi kita sampaikan di awal. Kalau misalnya buat PPT itu tidak mengcopy paste, tapi buat poin-poin penting yang nanti kemudian dijelaskan oleh si peneliti. Itu tadi kita sampaikan juga di awal. Kemudian terkait dengan latar belakang, ini kan belum ada kejelasan masalah yang diangkat gitu, anemia pada ibu hamil. Nah, ini juga sudah pernah ditanyakan terkait dengan berapa sih data ibu hamil yang anemia di puskesmas Banjar Selatan. Karena kenapa? Sebenarnya itu lebih kita ingin tahu datanya, sehingga sebenarnya itu nanti terkait dengan sampel yang juga desain penelitian juga, karena jangan sampai nanti ternyata misalnya prevalensi anemia di sana sedikit, kita ngambilnya pakai desain profesional, nggak ketemu nanti khawatirnya gitu. Makanya dari awal tuh kita tanyakan kepada peneliti berapa sih angka anemia ibu hamil di sana gitu, karena belum ada data terkait dengan ibu hamil yang anemia. Ini kan agak lucu ya Kak, kamu ingin meneliti tentang anemia tapi kamu nggak tahu data anemia, itu lucu sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya data anemia itu kalau dari survei nasional sih oke lah, kalau misalnya ada di Skesdas atau segala macam ada di provinsi, tapi di Kota Pontianak itu sendiri berapa? Kemudian mengerucut lagi kenapa pilih Banjar Selatan gitu. Karena pertanyaan ini pun sudah ditanyakan dari awal sebenarnya untuk justifikasi kenapa akhirnya kita pilih di Puskesmas Banjar Selatan gitu. Kemudian studi pendahuluan itu juga disebutkan secara detail. Sebenarnya studi pendahuluan tadi kan karena ketika ditanyakan kenapa harus ditanyakan, karena jangan sampai gini, nah kita kan ingin melihat gambaran masalah yang ada di sana ya. Ini benar kamu yang ngerjain sendiri proposalnya. Dan kemudian tadi disebutkan kok paritas lebih dari satu berisiko, lebih dari dua bukan. Kemudian faktor yang berhubungan dengan anemia ini juga sama seperti yang disampaikan oleh Pak Marjan, ini justifikasi dari hasil risetnya dikuatkan, tidak hanya sekedar apa sih yang dimaksud dengan paritas, tapi kan kita perlu menambahkan informasi atau justifikasi dari hasil riset yang ada gitu. Kemudian kerangka teori juga diperbaiki. Lalu populasi ibu hamil itu perlu disampaikan. Kamu ngambilnya dari trimester pertama sampai dengan trimester ketiga kan? Tidak mungkin kan? Atau trimester pertama sampai trimester ketiga ambil sampel penelitiannya? Trimester 2 sampai 3 Bu. Trimester 2 dan 3. Trimester 2 dan 3 berarti itu maksudnya harus dijustifikasi. Populasi pada penelitian ini adalah ibu hamil dengan trimester berapa, terus periode bulan apa gitu. Jadi kita tahu kalau kan harusnya kalau misalnya dengan desain cross sectional otomatis
yang baru gitu, jangan sampai nanti dia udah banyak kan dua. Kemudian rumus besar sampelnya berapa? Rumus besar sampel walaupun misalnya mungkin kamu menggunakan ini menggunakan katakanlah total sampling, tapi akan lebih baik kalau misalnya kamu pakai berapa sih rumus besar sampelnya, berapa besar sampel minimalnya, terus teknik samplingnya bagaimana? Nanti apakah misalnya mau menggunakan composite sampling, kemudian mau menggunakan proportional random sampling, kemudian incidental sampling dan lain sebagainya. Terus tadi kepatuhan konsumsi tablet FE nya belum jelas ya. Kamu tadi menyebutkan karena kan ini terkait dengan trimesternya juga. Sebenarnya coba nanti kamu lihat lagi di International of Medicine, kalau misalnya orang dengan kayak misalnya trimester kehamilannya berbeda saja, sebenarnya bisa jadi dia punya kadar HB yang berbeda juga sebenarnya patokannya. Nah, kepatuhan konsumsi tablet FE ditanya kan karena kita harus tahu trimester ini berapa harus. Iya, maksudnya kepatuhan konsumsi tablet FE itu kan disesuaikan dengan ininya juga, kehamilannya juga gitu. Jadi jangan sampai nanti kita tumpang tindih. Yang jelas dari sini kita banyak belajar bahwa banyak sekali yang harus kita perbaiki ya. Perlu kita tambahkan lagi sebelum kita turun penelitian gitu. Nanti kita pastikan kembali untuk questionnaire juga sehingga didapatkan paling tidak hasilnya itu nanti yang sudah sesuai dengan yang memang harus dilakukan. Baik, langsung saja sedikit lagi. Ya. Oh, belum ada dulu. Tadi sudah banyak sekali ya yang disampaikan oleh Dr. Uji, mulai dari pertama penguatan terkait dengan justifikasi mengapa kita pilih permasalahan anemia pada ibu hamil dengan lokasi di wilayah kerja puskesmas Bandar Selatan. Kemudian justifikasi variabelnya juga perlu dikuatkan gitu. Kenapa kok hanya 3 saja usia ibu hamil, kemudian kualitas dan konsumsi tablet FE. Padahal terkait dengan penelitian dari awal saya pernah sampaikan bahwa penelitian anemia pada ibu hamil itu sudah banyak gitu. Tapi apa yang menjadikan perbedaan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya? Nah ini akan diberikan revisi seminar proposal ya. Setelah seminar proposal itu kurang lebih 1 bulan, berarti sampai dengan tanggal 5 Desember 2023. Nah terus saya ingatkan kembali, ini kan juga lakukan datang, kadang kalau nggak diingatin nggak datang gitu, dan progresnya tuh lama gitu. Artinya ini juga menjadi masukan buat kamu bahwa nggak boleh lagi seperti itu gitu. Jadi perlu diperbaiki kembali untuk modal bimbingan. Silakan untuk ditandatangani ya. Pernah nonton seminar proposal nggak? Pernah. Berapa kali? 5 kali. 5 kali? Saya udah 5 kali. Masa